selamat sore sahabat Kompas TV. Kembali lagi di podcast Ngasih. Kali ini aku Aksel Faradila Putri dan Yasmin Diva Islamia. ya jadi kami di podcast kali ini bakal membahas tentang sosial media detox. Tapi sebelum itu kita mau buka masker dulu supaya lebih enak ngomongnya. Wah, oke. Jadi Lebih lega ya. Iya, jadi sebelumnya kita jelasin dulu, mungkin ada yang masih asing atau pernah dengar tapi nggak tahu nih istilah tentang sosial media detox. Nah, oke. Iya, kalau dari yang aku tahu ya, sosial media detox ini itu kurang lebih kayak puasa sosmed gitu. Jadi itu kayak gimana sih cara kita buat membatasi diri untuk sementara waktu dari sosial media gitu sih kalau yang aku tahu. Kalau aku sih menurutku jadi semacam kayak healing gitu ya, self healing benar-benar. supaya untuk lebih menenangkan diri sebenarnya daripada membandingkan diri sendiri dengan apa yang diposting orang di sosial media. Bener banget. Iya, tapi tuh kalau dari aku pribadi ya, sejauh ini susah banget buat kita itu nggak menggunakan sosmed gitu, karena kita juga udah daring, terus tuh juga segala informasi tuh biasanya datangnya dari sosial media, dari WhatsApp, dari Instagram gitu kan. Kalau dari Axel sendiri, pendapat Axel gimana tuh? Kayak gimana sih kita tuh kayak biar tetap bisa healing tapi tetap nggak ketinggalan informasi? Jadi kalau menurutku ya, ini kan lagi bertepatan juga sama libur semester ya. Benar. Jadi untuk update pembelajaran sendiri mungkin nggak perlu terlalu harus on terus ya di HP. Jadi bisa dijadikan sebagai untuk sosial media detox juga bisa Jadi karena nggak perlu update atau nungguin tugas dari dosen, kita bisa pakai untuk mengistirahatkan diri kita, untuk menjauhkan segala sesuatu dari sosial media untuk lebih ke kegiatan yang lebih bermanfaat, lebih produktif gitu ya pembawaannya. Iya, benar banget sih. Karena sejauh ini tuh apa ya, kayak selama menggunakan sosmed itu tuh lebih kadang tuh takut gitu loh. Kalau aku pribadi ya, kadang tuh suka kayak ngerasa kalau nggak buka WhatsApp tuh kayak cemas gitu kan. Kadang kayak takut ketinggalan informasi apa gitu. Apalagi kan aku juga anaknya di organisasi gitu kan. Kalau di organisasi itu kita kadang meskipun kuliah udah libur, ada aja tetap yang diurusin gitu, istilah kayak program kerja gitu kan. Nah, biasanya kadang kalau aku pribadi tuh masih sering ngerasa cemas gitu sama kalau nggak aktif di sosial media gitu. Makanya sebenarnya memang butuh banget sih sosmed detox itu, karena fungsinya itu sendiri memang buat healing kayak yang tadi Axel bilang gitu. Iya, jadi itu aku pernah dengar ya, kalau untuk semacam kayak kamu tuh yang takut ketinggalan apa-apa tuh, aku pernah dengar kalau istilahnya tuh FOMO. Iya, fear of missing out. Iya, jadi kita kayak cemas gitu, aduh, kayaknya aku ketinggalan dia ada berita apa gitu. Iya, benar banget. Jadi gitu. Iya, tapi emang walaupun kita tuh ngalamin kayak gitu tuh memang harus ada jarak gitu loh. Soal kayak memang kita tuh harus berhenti sejenak gitu kan, karena kadang kita tuh ngeh gitu kalau misalnya kita tuh udah mulai udah mulai kecanduan banget sama sosmed gitu kan. Kalau dari Axel sendiri, pernah nggak sih ngerasain yang kayak gitu? Karena aku tadi udah cerita kan, aku sempat ngerasain juga kalau aku sih sejauh ini belum sih. Jadi aku biasanya aktif sosial media juga, cuma nggak terlalu candu banget. Iya, kadang kalau dari yang aku baca juga ya, kalau orang udah mulai ngerasa dirinya tuh kayak ketergantungan banget, kayak misalnya tuh dia tuh kayak buka sosmed itu kayak yang aku bilang tadi, dia ngerasa takut ketinggalan informasi, terus tuh juga dia kayak ngerasa ini loh kontenku, orang-orang harus ngelihat kontenku, harus mencapai sebuah angka likes yang orang-orang tuh harus ini loh, misal aku harus dalam sehari dalam konten ini aku harus punya 1000 likes. Nah itu kan kalau menurutku udah, itu kamu mengejar apa gitu loh. Kalau dari aku pribadi sih, orang-orang yang udah mikir kayak gitu, itu perlu banget sosial media detox itu sih kalau aku bilang. Kalau menurutku orang-orang yang butuh sosial media detox itu yang orang-orang yang kayak lihat postingan orang itu jadi viral gitu, jadi mau ikut-ikutan juga, jadi gitu. Sama apa-apa
kan segala sesuatu itu kita bisa lihat dari sosial media. Jadi kalau misalnya ada info-info gitu, biasanya kita kayak selalu ngecek sosial media, bangun tidur langsung buka HP, scrolling IG atau apa gitu. Iya, dan biasanya kalau main sosmed itu juga bisa mengurangi waktu tidur ya nggak sih Excel? Jadi kita kayak karena keasikan main handphone atau mungkin kayak keasikan nge-scroll timeline Twitter, timeline Instagram, kita jadi kayak susah tidur nih. Jadi kayak insomnia sendiri nggak sih? Ya, dampak negatifnya itu juga banyak. Iya. Manfaatnya banyak, tapi di sisi lain sisi negatif dari sosial media ini juga banyak banget soalnya. Kayak bisa juga menambah kecemasan, Benar-benar. kualitas tidur jadi memburuk. Iya, benar banget. Karena dari yang aku baca juga biasanya orang yang udah kecanduan sosmed itu dia memang kayak apa ya, dia susah, pertama dia tuh susah tidur, terus tuh dia sering ngerasa cemas, terus kayak insecure juga karena dia kan ngeliatin postingan orang lain kayak gini, kenapa aku nggak bisa gitu kan. Apalagi kalau kita tahu di setiap sosmed itu ada algoritma yang itu ngikutin minat kita, iya kan? Jadi kayak ada algoritma yang ngikutin minat kita, akhirnya kita tuh kayak kekejar sendiri, kayak ini aku tuh harus bisa kayak followersku, atau misalnya kayak aku tuh harus bisa kayak orang yang aku ikutin gitu. Akhirnya dia muncul jiwa kompetitif yang mungkin itu bisa jadi toksik dan harus dan perlu di detox gitu kan. Jadi sosial media detox itu diperlukan untuk orang-orang yang sudah merasa kalau misalnya sosial media itu udah jadi toksik di hidup mereka gitu. Benar banget sih kalau dari aku. Kalau menurut Yasmin sendiri pernah nggak sih melakukan sosial media detox sendiri? Kalau aku sosial media detox tuh pernah dulu waktu sebelum waktu itu aku belum sibuk-sibuk banget organisasi, itu aku sempat kayak di Instagram itu karena memang aku anaknya insecure abis, jadi kayak nggak bisa lama-lama di Instagram, nggak bisa lama-lama kayak buka Instagram ngelihat followers, ngelihat postingan orang lain tuh bukan iri atau apa, cuman kayak nggak nyaman aja kalau dari aku tuh. Jadi aku juga nggak nyaman buat nge-expose diriku sendiri, jadi akhirnya aku dik dari Instagram, kadang juga aku dik dari Twitter. Kalau dik dari Twitter itu dulu karena aku sempat main role play. Itu mungkin kalau teman-teman yang mungkin Korean atau misalnya kayak wibu banget mungkin pernah main RP ya di Twitter ya, mungkin di zaman-zaman 2012 sampai 2016 tuh kan lagi rame-ramenya kan. Waktu itu aku sempat kayak hampir setiap hari, setiap bangun tidur tuh aku main handphone, terus cuman buat mungkin cuman buat nge-RP gitu kan. Padahal itu kayak gak produktif banget gak sih, lo ngapain main RP tiap hari, tiap jam gitu kan. Gitu gak ada manfaat apa-apa, gak ada benefit apa-apa. Akhirnya dari situ aku detox dari Twitter. Itu pertama kalinya. Twitter tuh udah kayak hidupku banget sih, Sel. Kayak apa ya, kayak segala informasi tuh adanya di Twitter. Segala informasi aku tuh dari Twitter. Dan hari itu aku detox dari Twitter tuh yang kayak, wah itu keputusan besar banget, detox dari sebuah media sosial yang selama ini aku pakai buat interaksi, buat nyari informasi. Itu sih, aku pernah sosial media detox kayak gitu. Kalau aku sendiri lebih nggak ngerencanain ya. Jadi kalau aku kan sendiri dari di sini tuh ngekos ya, jadi aku asalnya dari desa gitu. Jadi setiap aku pulang kampung, aku pasti selalu melakukan sosial media detox karena terkendala jaringan juga sebenarnya sih, karena keadaan. Jadi sama sekali nggak main sosmed. Jadi aku lebih ke hobiku yang kalau misalnya di rumah tuh aku banyak buku, jadi aku sering baca buku atau novel atau komik gitu. Iya benar sih, kayak ya udah pelarian kita tuh kemana lagi kalau nggak ke hobi yang lebih produktif, ya baca buku, mungkin masak, ya nggak sih. Jadi lebih bisa juga untuk mengakrabkan hubungan kita sama orang-orang terdekat kita. Iya benar, karena sosial media itu kan sebenarnya menjauhkan, mendekatkan yang jauh, cuman kadang justru menjauhkan yang dekat juga, iya nggak sih? Manfaat. Oke, sekarang kita ke manfaat sosmed detox. Kalau dari Axel sendiri, manfaat sosmed detox tuh gimana? Kalau menurutku sendiri itu, jadi kalau kita melakukan sosial media detox, kita jadi lebih bisa menghargai diri sendiri. Jadi nggak sibuk membandingin diri sendiri sama apa yang udah dicapai orang terus diposting ke media sosial gitu. Benar.
Iya, kalau dari aku sendiri ya, dari aku baca beberapa artikel gitu dari pandangan psikologi juga, sosial media detox itu yang pertama untuk mengurangi kecemasan yang pasti kan. Tadi sempat kita singgung juga yang fear of missing out itu, kalau misalnya teman-teman terusin kayak kecanduan sosmed itu bisa bakal berakibat fatal banget gitu kan. Terus yang kedua memperbaiki kualitas tidur yang tadi kita udah bahas juga. Itu kalau misalnya kita udah kecanduan media sosial, kita pasti kayak susah banget buat tidur, kita bakal kayak keasikan main handphone akhirnya sampai jam 3 subuh atau mungkin sampai pagi kita nggak tidur, dan itu udah pasti nggak baik buat kesehatan kita kan. Mungkin kelihatannya sekarang baik-baik aja, tapi kita nggak tahu 3 sampai 5 tahun ke depan bisa jadi ada penyakit-penyakit yang nggak kita duga mungkin kan, karena pola tidur atau pola istirahat yang nggak baik gitu. Terus satu lagi tuh yang jiwa kompetitif. Jadi ketika seseorang main sosmed dan mereka sudah kecanduan gitu kan, mereka tuh bakal kayak aku tuh mau terus ini, akhirnya dia yang kayak nggak berhenti gitu dengan sosial medianya, dia nggak berhenti bermain dengan handphonenya, akhirnya dia yang kayak butuh istirahat gitu, butuh rehat sejenak gitu sih kalau yang dari aku baca. Ya, jadi Yasmin, aku mau nanya nih, kamu selama kuliah online pernah nggak sih trauma sama notifikasi dari sosial media gitu? Sama kuliah online ya? Kalau kuliah online tuh pernah, waktu itu sama notifikasi email. Jadi kan kalau aku tuh ngirim tugas tuh rata-rata di email sama Google Classroom. Nah, ada aku satu tugas tuh yang kayak metode penelitian gitu loh, mungkin teman-teman mungkin kamu juga lagi medpen nggak sih, iya kan? Nah itu tuh dia tuh ada asdosnya, terus dan ada asisten lagi, jadi tuh kita per kelompok gitu tuh diarahin buat ini ngerjain metode penelitian itu. Terus aku tiap ngumpul tuh kena revisi mulu, jadi kayak kadang tuh nggak sampai beberapa jam tuh revisinya udah muncul lagi, tau nggak sih? Jadi kan kayak apalagi gitu kan. Kadang tuh kesalahan yang muncul yang ditandain itu tuh kesalahan yang sebelumnya belum dinotis aja gitu loh, Sel. Jadi aku kayak nyebelin banget notif email. Jadi sekarang itu kadang kalau ngeliat email tuh suka deg-degan, karena tuh kayak ngerasa masih kebawa feel waktu revisian kemarin itu sih, waktu itu kerasanya. Kalau kamu sendiri pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Kalau aku sih di WA ya, notifikasi WA. Kalau misalnya aku biasanya kadang-kadang tidur lebih awal tuh, tiba-tiba pas pagi udah nyalain data seluler kok langsung banyak chat itu numpuk-numpuk, ternyata tugas itu kayak langsung. Iya, sebenarnya kayak deg-degannya tuh kayak kerasa banget ya sih. Apalagi deadline-nya dikasihnya tuh mepet-mepet. Iya, demi Allah iya banget. Aku nggak tahu ya kenapa. Mungkin ini adalah suara hati seorang mahasiswa ya, Sel. Maksudku tuh kenapa sih kita tuh kadang jam 12 malam tuh masih dikasih tugas, masih dikasih materi. Aku tuh pernah loh, jam 12 jam setengah 12 itu dosenku tuh ngirim PPT. Dia bilang ini ya buat besok. Ya Allah, orang kalau udah tidur, besok kan kelas pagi tuh. Iya, buka mata belum sempet baca, ya enggak sih? Mata itu masih lengket ya. Iya, pasti kayak apa ini? Iya, mungkin nggak kebaca banget gitu kan. Itu sih, jadi kayak mungkin karena online tuh rata-rata mungkin pengajar gitu ngerasanya fleksibel gitu kan, padahal mah kita tidurnya cepet gitu kan, kita nggak tahu nih bangun-bangun udah kaget gitu. Ada yang bahaya banget sih kalau misalnya dosen tuh ujian tengah malam. Iya, itu sumpah. Tapi aku untungnya belum ada pengalaman. Belum ada ya, aku dulu pernah sih, bukan ujian sih tapi lebih ke diskusi. Itu kita diskusi di grup gitu, terus tuh diskusi di grup sampai jam 12, mau jam 12 itu belum selesai diskusinya. Terus tuh temanku negur, Pak, ini diskusinya kapan ya selesainya gitu kan, secara sopan. Temanku tuh menegur secara sopan. Terus bapak itu kayak ngerasa diinterupsi tau, Sel. Terus dia marah, tau gak sih, dia marah bapaknya. Terus yang kayak dibilang, Dik, kamu udah ngerasa paling pintar ya? Terus digituin, ya Allah, tabarakallah. Padahal itu tuh udah tengah malam. Dan itu semua aku kasihan banget sih sama temanku. Jadi dia kayak ngerasa disalahku kayak gitu. Padahal kan emang itu kan udah jam istirahat ya. Nah itu sih yang maksudku tuh, itu bahaya banget selama kita kuliah online gitu. Dan itu sebenarnya yang bikin kita tuh kadang cemas gitu kan, buat nggak buka handphone. Akhirnya kita yang kayak buka handphone sampai jam 2 malam, buka handphone sampai jam 3 subuh gitu, yang akhirnya
ya itu berdampak ke diri kita sendiri yang jadi kebiasaan gitu. Kalau aku pribadi sih karena udah kebiasaan gitu kan, takut ada tugas dan sebagainya, kadang aku nggak tidur sampai pagi gitu. Karena kayak saking takutnya ada informasi apa gitu, jadi kadang aku yang kayak gimana ya gitu biar nggak ketinggalan gitu sih. Kalau dari Axel sendiri gimana? Kalau aku juga kadang nggak tidur ya sampai pagi tuh, jadi kadang dengerin kuliah dosen tuh sampai kayak tidur. Iya kan, kayak bosan, tapi tuh gimana ya namanya ya, juga jadi kuliah. agak susah juga ya kalau sosial media detox kita lakukan waktu di masa-masa kuliah gini. Soalnya segala sesuatu itu kita lewat online, nggak bisa ketemu langsung, soalnya lagi keadaan covid kayak gini juga. Juga kalau misalnya kuliah online tuh kadang ada yang tugas-tugas diupload di Instagram, ya kan kayak video gitu-gitu kan, banyak yang diuploadnya tuh di Instagram. Akhirnya kita tuh yang kayak nggak bisa nih rehat dulu sejenak dari sosial media gitu. Kalau aku pribadi tuh kalau rehat dari sosial media selama kuliah online tuh masih susah sih kalau aku, karena banyak informasi mungkin selain kuliah itu tuh kayak masih datang terus, masih orang tuh masih suka ngechat, masih kayak butuh butuh tanggapanku dan lain sebagainya. Akhirnya kayak susah aja gitu mau break dari sosmed gitu sih. Dan aku juga nggak bisa pulang kampung saya kan. Kalau kamu kan bisa kan kayak alasan nih terkendala jaringan, aku mau terkendala jaringan apa kan di Samarinda aja gitu. Apalagi Yasmin anak organisasi banget. Iya, makanya kayak bingung banget nih gimana caranya biar bisa break dari sosial media gitu. Jadi buat teman-teman yang bingung nih gimana cara sosial media detox kita itu bisa dengan cara menjauhkan smartphone kita dari jangkauan, supaya kita itu kayak nggak tergoda buat buka sosial media, jadi akhirnya malah jadi insecure sendiri, membandingkan diri dengan orang lain. Selain itu juga kita bisa menetapkan waktu, misalnya seminggu, atau kalau masih susah bisa dimulai dengan 3 hari dulu, mengurangi penggunaan sosial media. Iya sih, terus juga mungkin bisa mulai kayak ngapus salah satu sosmed kali ya, kayak yang benar-benar kita tuh nggak perlu informasi dari situ sebenarnya. Kadang kita tuh cuma ngerasa aku tuh perlu informasi dari sosmed ini, cuma ngerasa doang, padahal sebenarnya dia nggak dapat informasi apa-apa gitu. Mungkin bisa break dari salah satu sosmed itu dulu yang benar-benar dia tuh sebenarnya nggak butuh itu gitu. Contohnya aku tuh ngerasa Twitter tuh segala hal informasi aku bisa dapat dari Twitter. Sebenarnya aku bisa ngapus Twitter dan aku lebih fokus kayak lihat berita di headline aplikasi, kayak misalnya aplikasi koran, mungkin kayak Kompas gitu, atau mungkin Kaltim Pos, itu kan ada aplikasi korannya. Mungkin aku bisa kayak fokus yang kayak gitu aja, sebenarnya nggak perlu berstuck atau ngestak gitu kan di sosial media kayak Twitter dan Instagram. Itu sih kalau dari aku. Mungkin teman-teman bisa mulai mencari nih, mulai menganalisa, mulai melihat diri sendiri, mana sih sosial media yang sebenarnya dibutuhin dan mana yang sebenarnya kayak kamu ngerasa itu cuma dibutuhin gitu sih kalian. Kalau misalnya masih bingung nih setelah di masa sosial media detox ini, bingung mau ngapain, biasanya kan scrolling timeline sosial media. Jadi kalian bisa coba untuk mencari hobi baru, atau misalnya melanjutkan hobi yang tertunda gitu. Iya, misalnya memancing. Mungkin kan dia biasanya memancing ikan lele, cuman karena dia kuliah online dia nggak bisa kan, mungkin dia boleh mulai memancing ikan lele kembali, atau mungkin dia boleh mulai membaca buku kayak Axel tadi, mulai memasak gitu kan. Mungkin dia habis memancing lele dia memasak gitu kan. Bisa juga dengan berolahraga kan. Oh iya, bener juga. Sekarang ini harus penting banget bener jaga banget kesehatan. sih. Bener karena aku pribadi tuh kayak saking kuliah online banget nih, kayak nggak pernah tidur dan lain sebagainya tuh, jadi kayak jarang olahraga. Dan mungkin kita harus bisa mulai olahraga, mungkin angkat besi gitu nggak sih? Atau mungkin lari maraton gitu kan, gitu kan, biar sehat aja gitu, biar jantungnya bekerja dengan baik gitu sih. Itu aja nggak sih dari kita? Jadi seperti yang kita sebutin tadi, misalnya kalau kalian sudah merasa kalau sosial media itu udah mulai jadi toksik di hidup kalian perlu namanya sosial media detox. Soalnya manfaatnya tuh banyak banget, kayak tadi mengurangi kecemasan, memperbaiki kualitas tidur, apalagi tadi biar nggak insecure juga, memperbaiki mood juga. Bener
banget. Iya, jadi itulah sosial media detox. Mungkin teman-teman semoga bermanfaat ya buat mereka, buat teman-teman yang nonton ini. Kalau seandainya kalian tuh udah ngerasa sosial media itu sangat mengganggu kalian dalam aktivitas sehari-hari, bahkan membuat kalian itu udah nggak produktif lagi, itu mungkin saatnya kalian buat istirahat sejenak dan mencari hal-hal baru dan yang lebih produktif lagi gitu kan, yang kayak tadi kita sebutkan, mungkin salah satunya adalah memancing Dan angkat besi. iya, angkat besi. Oke, makasih Axel. Kalian belum perkenalan tahu, perkenalan lagi. Masa belum? Di awal tadi. Iya, kamu bilang nggak kalau kamu Yasmin? Iya. Oh, alhamdulillah. Iya, closing aja. Ini langsung closing dulu. Langsung closing pakai masker. Langsung. Enggak, ngomong dulu Axel. Oke, terima kasih. Ya, ngomong dulu. Oke, jadi segitu aja pembahasan kita kali ini tentang sosial media detox. Semoga bermanfaat buat kalian. Jadi sampai jumpa di podcast selanjutnya. Aku dan Axel pamit undur diri. Dadah. Oh,